selamat sore, dan semangat selalu untuk kita semua. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Listiawan, saya dari Universitas Pamulang, Prodi Dasmani S1, akan mempresentasikan yaitu dengan berjudul Peran dan Tugas Guru Profesional. Baik, dan saya juga ada kata-kata untuk hari ini dan untuk seterusnya, yaitu jangan pernah melupakan jasa gurumu dan orang tuamu yang telah mengajarkanmu berbagai hal dan ilmu yang bermanfaat hingga kamu sekarang dan dirimu yang semangat ini. Saudara sekalian, saya hari ini tidak sendiri untuk mempresentasikan PowerPoint ini, dan saya akan ditemani oleh sahabat saya yaitu Rega Firdaus, dan selanjutnya kita akan melanjutkannya. Baik, di sini ada daftar isi di latar belakang, pengertian turun dan tugas guru, ruang lingkup, perbedaan antara mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Dan selanjutnya adalah hal yang diharapkan untuk kedepannya dan seterusnya untuk keguruan profesi ini. Baik kawan-kawan, saya akan menjelaskan itu latar belakang peran tugas guru dan profesional. Peran dan tugas guru profesional. Baik, guru memegang peran sentral dalam dunia pendidikan karena melalui tangan mereka lah proses pembelajaran berlangsung secara langsung. Guru bukanlah sekedar menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga fasilitator, motivator, pembimbing, bahkan ada yang jadi peserta didik, bahkan menjadi teladan untuk peserta didiknya. Seiring berkembangnya zaman, kemajuan teknologi, tuntunan terhadap kualitas guru pun semakin tinggi. Ya, emang sudah sepertinya untuk hal-hal seperti ini, karena Indonesia akan sangat memajukan negara kita, begitu kawan-kawan. Dan kita teruskan kembali. Dalam hal ini, keberadaan guru profesional menjadi sangat penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kita lanjutkan, yaitu pengertian peran dan tugas guru, kawan-kawan. Kawan-kawan pasti sudah tahu peran guru itu apa saja, ya kan? Yang pertama itu peran, jabatan, posisi dalam menjalankan aktivitas tertentu yang pastinya dalam bimbingan belajar mengajar. Baik, kita lanjutkan. Tugas aktivitas nyata dilakukan sesuai perannya. Guru harus berkompetensi berpendidikan minimal S1, D4. Lalu guru juga harus memiliki pikiran yang jernih, sehat, dan jasmani, rohani untuk menciptakan ruang yang sangat efektif untuk kita belajar maupun untuk saling membimbing belajar dan mengajar. Lalu tujuan pendidikan negara Indonesia berpotensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik saudara, saya akan menjelaskan ruang lingkup itu mencakup berbagai tugas dan bertanggung jawab. Pastinya seorang guru itu harus bertanggung jawab yang ada di dalam kelasnya dan peserta didiknya di ruang lingkup sekolah. Baik saudara, termasuk rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran penilaian, pembelajaran, pembimbingan siswa, dan pelaksanaan tugas tambahan sesuai peraturannya yang ada di sekolah yang Anda mengajarkan. Nah, itu dia saudara-saudara. Mari kita lanjutkan kembali di ruang lingkup peran guru. Selanjutnya, pra pembelajaran. Guru sebagai perencana pembelajaran berdasar kurikulum. Lalu dalam tahap pembelajaran, guru berperan sebagai perencana pembelajaran. Ini adalah tahap awal yang sangat penting sebelum proses pembelajaran. Mengajarkan dilakukan di kelas. Perencana ini harus mengacu pada kurikulum yang berlaku, seperti kurikulum Merdeka, kurikulum 2013, tergantung konteks satuan pendidikan, metode pembelajaran yang akan dipakai, media dan alat pembelajaran yang diperlukan, kondisi ruangan yang dibutuhkan, model evaluasi yang akan dilakukan, serta tindak lanjut hasil pembelajaran. Sebagai perencana, guru harus membuatnya berdasarkan fakta, data, informasi yang akurat, agar apa yang direncanakan sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya, saudara kawan, masih di dalam ruang lingkup. Baik, dalam ruang lingkup peran guru, yaitu pasca pembelajaran atau setelahnya pembelajaran.
evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran. Setelah proses pembelajaran selesai dilaksanakan, guru tidak langsung selesai tugas, tidak. Justru tahap ini, peran guru sebagai korektor dan evaluator sangat penting. Guru melakukan refleksi dan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik yang diajarkan gitu. Sekaligus proses pembelajaran yang telah dilakukan. Itu seterusnya. Itu selanjutnya melakukan evaluasi hasil belajar. Mengevaluasi sejauh mana tujuan pembelajaran yang tercapai, menganalisis nilai hasil penelitian informatif dan sumatif, mengidentifikasi siswa yang memerlukan tindak lanjut atau penguatan materi. Selanjutnya memberikan umpan balik atau feedback, memberikan masukan konstruktif kepada siswa atas hasil kerjaan mereka. Umpan balik bisa disampaikan secara lisan, tulisan, atau dalam bentuk diskusi, tulisan dalam bentuk diskusi terbuka. Menekankan proses belajar bukan hanya hasil akhir. Begitu. Masih berada di ruang lingkup peran guru. Peran dan tugas guru dalam pembelajaran. Guru berperan secara integratif dan saling berkaitan, di antaranya berencana, planner, menyusun rencana pembelajaran sistematis. Selanjutnya, pelaksana eksekutor, menjalankan pembelajaran sesuai kurikulum. Pengajar, mengubah perilaku peserta didik, menumbuhkan cara belajar. Pendidik, menanamkan nilai moral dan karakter pembimbing, membantu memecahkan persoalan dalam pembelajaran. Pelatih, melatih keterampilan fisik, psikomotorik secara berulang. Selanjutnya, motorik, membangun semangat belajar peserta didik. Gitu. Yang selanjutnya adalah perbedaan antara mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih yang akan dilanjutkan oleh sahabat saya itu Rega Firdaus. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Firdaus. NIM saya 241012550060. Saya akan melanjutkan materi dari Aldi Setiawan, yaitu materinya tentang perbedaan antara mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Dalam materi tersebut terdapat beberapa bagian, yaitu mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Mendidik yaitu makna proses membentuk karakter, nilai, dan sikap yang berfokus pada sikap moral, etika, dan kepribadian serta didik. Contohnya, guru mengajar pentingnya kejujuran, orang tua menambahkan nilai tanggung jawab pada anak yang bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya, bukan cuma pintar tapi juga berakhlak dan bermoral. Membimbing yaitu suatu makna membimbing, memberikan arahan, dorongan, dan bantuan agar peserta didik bisa berkembang sesuai potensinya, yang berfokus pada pendamping dan arahan personal. Seperti guru BK membimbing siswa yang bingung memilih jurusan, dosen membimbing mahasiswa menyusun skripsi yang bertujuan membantu peserta didik menemukan arah dan solusi dalam menghadapi masalah atau menghadapi keputusan. Selanjutnya, mengajar yang bermakna mengajar suatu proses mentransfer pengetahuan atau keterampilan dari guru ke siswa yang berfokus ilmu pengetahuan, konsep, dan teori. Contohnya, guru matematika mengajarkan rumus bangun ruang, dosen mengajarkan teori sosiologi yang bertujuan membantu peserta didik paham agar menguasai materi pelajaran. Melatih, makna melatih berproses mengulang dan pembiasaan untuk meningkatkan keterampilan tertentu yang berfokus pada praktik dan kemampuan teknis dan fisik. Contohnya, siswa SMK dilatih menggunakan mesin bubut, atlet dilatih teknik pernapasan renang. Tujuannya untuk menumbuhkan kemampuan praktis yang bisa dilakukan dengan mahir. Selanjutnya, istilah, fokus utama, bentuk kegiatan, tujuan. Mendidik, nilai, moral, sikap, memberi teladan, menanamkan nilai, membentuk karakter. Membimbing, suatu arahan dan pendampingan, seperti konseling, diskusi, pengarahan. Mengarahkan dan memfasilitasi. Mengajar, pengetahuan dan konsep, menjelaskan ceramah, tanya jawab, meningkatkan pengetahuan. Melatih, yaitu keterampilan praktis, latihan,
praktik berulang, mengasah kemampuan teknis dan fisik. Selanjutnya ada beberapa contoh nyata tentang materi tadi ya teman-teman, yaitu mendidik. Contoh nyatanya seperti guru mengajak siswa berdiskusi tentang pentingnya kejujuran saat ulangan dan menunjukkan dampak negatif dari mencontek. Dan membimbing, contoh nyata membimbing tadi yaitu seorang siswa sering murung dan malas belajar, dan guru membimbingnya secara pribadi mencari tahu penyebabnya. Lalu guru tadi membantu menyusun strategi belajar yang lebih cocok agar si murid tadi tidak kaku belajarnya. Contoh nyata mengajar yaitu guru matematika mengajarkan konsep pecahan dengan metode bermain agar tidak terlalu rumit dan agar bisa mudah dipahami gitu. Melatih, contoh nyatanya yaitu guru melatih siswa membuat desain grafis menggunakan Canva, atau guru olahraga melatih teknik dasar poli. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saudara Rega sudah membacakannya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Guru adalah sosok penting dalam dunia pendidikan yang berperan sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, melatih, dan penilai. Sementara itu, guru profesional adalah guru yang menjalankan peran tersebut dengan potensi bertanggung jawab, integritas, dan berkomitmen tinggi terhadap mutu pendidikan Indonesia. Guru profesional tidak hanya menyampaikan ilmu, tapi juga membentuk karakter, memberikan teladan, dan terus mengembangkan diri untuk menciptakan pembelajaran berkualitas, berdampak positif bagi peserta didiknya. Yang diharapkan dari peran dan tugas guru profesional adalah terciptanya peserta didik yang cerdas, berkarakter, serta tercapainya pembelajaran efektif dan bermutu tinggi bagi Indonesia tercinta kita. Kelompok 8, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia.